سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ma'asyiral muslimin, sahabat jagoan muslim, demikian pula para pemirsa yang dicintai dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama kita kembali memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini dan pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kami dan pemirsa kesempatan untuk bisa kembali mengkaji dan membahas hadis-hadis dan perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala yang dimana hal ini wajib bagi kita ketahui karena ini adalah ilmu agama, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa mencari jalan, di mana jalan tersebut dia mencari ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya tersebut kepada surganya. Naam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan membahas biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, di mana Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dialah khalifah yang pertama menggantikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Langsung saja, nama beliau, nama julukan sebenarnya ini Abu Bakar As-Siddiq atau laqab ya dalam bahasa Arab. Nama beliau adalah, menurut pendapat yang sahih, adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi. Kemudian kunyah beliau adalah Abu Bakar. Ya, nama kunyah itu pakai abu-abu, ikhwah dan pemirsa. Ya, abu-abu misalnya Abu Naila, ya, Abu Syabab dan seterusnya. Kemudian laqab atau julukan. Laqab ini dalam bahasa Arab artinya kayak nama panggilan begitu ya. Nama panggilan misalnya laqabi Rizki, laqabi Muhammad, laqabi Ahmad begitu ya. Nama panggilan saya adalah Ahmad, Rizki dan seterusnya. Nah, jadi nama panggilan beliau atau nama julukan juga bisa bermakna seperti itu adalah Atiq atau Atiq ya, dan As-Siddiq. Sebagian ulama berpendapat bahwa alasan beliau dijuluki dengan Atiq atau Atiq ya, karena beliau adalah tampan. Beliau sangat tampan, wajah beliau tampan. Kemudian sebagian mengatakan beliau berwajah cerah. Pendapat lain mengatakan karena beliau selalu terdepan dalam kebaikan. Sebagaimana juga mengatakan bahwa ibu beliau awalnya tidak kunjung hamil. Ketika ia hamil, maka ibunya berdoa, Allahumma inna hadza atiqak minal maut fahabli. Ya Allah, jika anak ini engkau bebaskan dari maut, maka hadiahkanlah kepadaku. Kemudian ada beberapa pendapat yang lain. Julukan As-Siddiq didapatkan karena beliau membenarkan kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj dengan kepercayaan yang sangat tinggi. Sebagaimana ketika pagi hari setelah malam Isra Mi'raj, orang-orang kafir bertanya kepadanya, teman-teman kamu itu, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam.
Maka beliau menjawab, jika ia berkata demikian maka itu benar. Ia tidak bohong, tidak dusta. Nah, Allah Ta'ala pula menyebutkan beliau sebagai as-siddiq, walladzi ja'a bis-siddiq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun dalam surah Az-Zumar ayat 33. Dan orang-orang yang membawa kebenaran Muhammad dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kelahiran beliau, ya. Beliau dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Kemudian ciri fisik beliau berkulit putih, bertubuh kurus, berrambut lebat, tampak kurus wajahnya, dahinya muncul, dan ia sering memakai hina atau qad. Jadi, ikhwas sekalian dan pemirsa, sahabat jagoan muslim, sebagai muslim yang sejati, sebagai muslim yang muda, kita harus mengetahui kapan sahabat-sahabat itu dilahirkan, bagaimana sahabat itu. Jangan cuma sinetron-sinetron yang kita ketahui atau anime-anime yang kita ketahui. Ini adalah penting untuk kita ketahui. Kemudian jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an adalah beliau masuknya Islam yang paling pertama. Beliau masuk Islam yang paling pertama. Beliau sahabatnya masuk Islam paling pertama, as-sabiqun al-awwalun. Nah. Kemudian hijrahnya beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketegaran beliau ketika hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum terjadi hijrah, beliau membebaskan 70 orang yang disiksa orang kafir karena alasan bertauhid kepada Allah. Di antara mereka adalah Bilal bin Rabah, Amir bin Fahirah, Zunairah, Al-Hindiyah dan anaknya, budaknya Bani Muammal, Ummu Ubaith. Salah satu jasanya yang terbesar ialah ketika menjadi khalifah, beliau memerangi orang-orang yang murtad atau orang-orang yang keluar dari Islam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah lelaki yang lemah lembut. Namun dalam hal memerangi orang yang murtad, beliau memiliki pendirian yang kokoh. Bahkan lebih tegas dan keras daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang terkenal akan keras dan tegasnya beliau dalam pembelaan terhadap Allah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar menggantikannya, ya. Banyak orang kafir dari bangsa Arab. Umar berkata, "Wahai Abu Bakar, bisa-bisanya engkau memerangi manusia." Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan telah haram darah dan jiwanya, kecuali dengan hak jalan yang benar, adapun hisabnya diserahkan kepada Allah." Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat, karena zakat adalah hak Allah atas harta. Demi Allah, demi Allah, jika ada orang yang enggan membayar zakat di masaku, padahal mereka menunaikan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kuperangi dia." Umar berkata, "Demi Allah, setelah itu tidaklah aku melihat kecuali Allah telah melapangkan dadanya untuk memerangi orang-orang tersebut, dan aku yakin di atas kebenaran." Para pemirsa, sahabat jagoan muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Abu Bakar ini digantikan dia menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu khalifah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ketika ingin dimakamkan, maka para sahabat bermusyawarah untuk siapakah yang akan menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bersepakat bahwasanya Abu Bakar Siddiq akan menggantikan posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang terakhir, keutamaan beliau, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an.
tidak ada lelaki yang memiliki keutamaan sebanyak keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala an. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan umat beliau. Ibnu Umar radhiyallahu taala an mengatakan, kami pernah memiliki orang terbaik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pun memiliki Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di gua ketika dikejar oleh kaum Quraisy. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 40, salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Ya, Allah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kalian menangis, ya. Janganlah kalian bersedih, sesungguhnya aku bersamamu, atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir, ya, adalah ketika kaum muslimin hendak berhijrah, Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan seluruh hartanya. Ya, jadi ketika kaum muslimin mau berhijrah, ya, atau berpindah tempat, ya, untuk melaksanakan ketaatan dari dia sering bermaksiat menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala, maka yang membiayai hal itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Naam. Jadi sahabat jagoan muslim, jangan bosan ya untuk kita mentalaah hadis-hadis Nabi Muhammad, untuk kita menelaah sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena jangan kira bahwasanya Nabi SAW itu tidak mempunyai hero, tidak mempunyai sahabat-sahabat yang kuat mentalnya, yang kuat fisiknya. Bahkan seluruh Nabi SAW, seluruh sahabatnya mempunyai jiwa yang tangguh. Seperti Khalid ibn Walid, ya, beliau adalah panglima perang. Nah, jadi mungkin hanya ini bisa kami bawakan ya para pemirsa. Semoga kita bisa meneladani, mencontohi sahabat ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, kami tutup dulu pertemuan kita ya para pemirsa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة نلفهم وبكل